Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Dakrim TV dan kali ini dari playlist perpajakan. Ya, memang sudah lama kita tidak mengupload video-video tentang perpajakan. Namun insya Allah mulai hari ini Dakrim Text atau Dakrim TV akan kembali menghadirkan playlist pajak yang akan diberi judul nanti Dakrim Text ya, yang akan membahas masalah-masalah perpajakan atau update-update terkait peraturan perpajakan. Nah, ini saya upload video ini, saya buat adalah untuk sebagai sarana belajar baik bagi saya maupun sharing bagi teman-teman yang memerlukan sedikit update mengenai peraturan-peraturan perpajakan. Dan di video kali ini kembali kita akan membahas mengenai peraturan perpajakan, yaitu dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023. Dan video kali ini kita akan mengutip artikel yang ditulis di dakrimtext.id ya. Ini adalah artikel yang dipublish tanggal 1 Agustus 2023, tidak lama setelah keluarnya peraturan mengenai natura dan kenikmatan di PMK nomor 66 tahun 2023. Jadi judulnya itu ya, natura dan kenikmatan di PMK 66 tahun 2023. Sebagaimana yang kita ketahui, pada akhir tahun 2021 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, Undang-Undang harmonisasi peraturan perpajakan ini seperti omnibus law ya, di mana satu undang-undang akan mengatur beberapa peraturan yaitu diantaranya ada mengenai peraturan mengenai tax amnesty ya, atau pengungkapan sukarela, program pengungkapan sukarela, lalu juga dia mengatur mengenai ketentuan umum perpajakan, mengatur mengenai pajak penghasilan, PPN, dan juga pajak karbon ya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun ini juga pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2023 mengenai pajak penghasilan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, di Undang-Undang atau di PP nomor 55 tahun 2023 itu membahas mengenai pajak penghasilan ya. Nah, sebagai turunannya dikhususkan lagi pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan tahun nomor 66 tahun 2023 yaitu mengenai natura. Nah, kembali kita bicara mengenai dari peraturan harmonisasi peraturan perpajakan Undang-Undang nomor 7, lalu di PP nomor 55 tahun 2023 dan terakhir di PMK nomor 66 tahun 2023 ini ditegaskan mengenai aturan-aturan dan kenikmatan. Kenapa? Karena dari Undang-Undang HPP-nya maupun di PP-nya, PP nomor 55 itu disebutkan ada perubahan, ada update yang terbaru mengenai natura dan kenikmatan, di mana semula yang dikatakan natura dan kenikmatan itu bukan merupakan objek pajak, namun sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan, setelah keluarnya PP Nomor 55 Tahun 2023 dan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023, disebutkan bahwa ya, yang dikatakan natura dan kenikmatan yang semula bukan merupakan objek pajak dijadikan menjadi objek pajak ya. Nah, jadi keluarnya PMK 66 tahun 2023 ini satu menegaskan aturan itu, dan yang kedua, bahwa di antara semua natura, jadi pada prinsipnya memang natura dan kenikmatan itu kena objek pajak, tapi ada beberapa hal yang dikecualikan ya. Ada beberapa hal natura dan kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak ya. Nah, dalam PMK nomor 66 tahun 2023 pemerintah mendefinisikan biaya-biaya yang terkait dengan 3M dan hubungannya tentang natura dan kenikmatan. Nah, pada prinsipnya di sini di artikel ini disebutkan, pada prinsipnya di PMK ini disebutkan bila natura dan kenikmatan menjadi objek bagi penerimanya
Dan secara otomatis bagi si pemberi natura tersebut, kenikmatan maupun natura tersebut dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Ya, jadi dia dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pemberi kerja dalam menghitung penghasilan kena pajak. Nah, di sini disebutkan bahwa pemberi natura atau kenikmatan memiliki kewajiban untuk memotong PPh atas natura dan kenikmatan tersebut mulai 1 Juli 2023. Nah, di sini satu catatan, pemberi naturanya itu wajib melakukan pemotongan itu sejak 1 Juli 2023. Tapi natura dan kenikmatan menjadi objek pajak itu sudah berlaku sejak diundang-undangkannya PP nomor 55 tahun 2023. Sehingga sebelum wajib dipotong oleh si pemberi kerja, si penerima natura si penerima natura wajib untuk melaporkan natura yang diperolehnya di dalam laporan SPT-nya masing-masing, ya. Jadi sebelum 1 Juli 2023, sejak peraturan PP ini berlaku sampai dengan 1 Juli 2023, si penerima natura itu kan tidak dipotong, karena kewajiban memotong bagi si pemberi itu mulai 1 Juli. Nah, 1 Juli 2023. Jadi sebelum ini si pemberi tidak wajib memotong. Tapi natura itu sudah menjadi sudah menjadi objek pajak, sehingga si penerima wajib melaporkannya di SPT perorangannya masing-masing pada tahun 2022 kemarin, ya. Nah, memang di dalam PMK ini lebih banyak menjelaskan mengenai ada jenis-jenis dan natura dan kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh. Jadi yang perlu dicatat adalah tidak semua yang dikatakan PPh, tidak semua yang dikatakan natura dan kenikmatan itu merupakan objek. Ada 11 jenis natura dan kenikmatan itu yang dikecualikan dari objek PPh. Apa saja? Yang pertama, ya, makanan dan minuman yang disediakan untuk seluruh karyawan di tempat bekerja tanpa batasan nilai. Jadi wajibnya begitu. Jadi kalau perusahaan menyediakan makanan dan minuman kepada seluruh karyawan, misalnya ada makan di kantor disediakan oleh perusahaan dan diberikan kepada seluruh karyawan. Jadi harus seluruh. Kalau cuma 1-2 orang nggak boleh, itu namanya dikenakan, merupakan natura yang dikenakan pajak. Tapi kalau diberikan kepada seluruh karyawan, maka itu dikecualikan dari objek pajak, dan itu tidak ada batasan nilainya. Nah, selain itu, kupon makanan bagi karyawan dinas luar maksimal 2 juta per bulan atau senilai yang disediakan di tempat kerja. Ya. Jadi ini kan kepada seluruh pegawai. Nah, cuman ada juga kantor yang pegawainya itu nggak semuanya selalu ada di kantor. Jadi kadang-kadang dia dinas luar, agen asuransi misalnya dia keluar kemana, ya, nggak makan di kantor. Nah, ketika nggak makan di kantor itu, perusahaan menggantinya dengan kupon. Nah, kupon itu dikecualikan dari objek PPh sepanjang batasannya adalah maksimal 2 juta per bulan atau senilai yang disediakan di tempat kerja, ya. Jadi kalau misalnya nilainya jadi tidak boleh lebih dari yang disediakan di tempat kerja, ya. Nah, kalau yang disediakan di tempat kerja itu misalnya di bawah 2 juta, nah berarti ada maksimalnya 2 juta per bulan. Jadi mana yang lebih besar, ya? Mana yang lebih besar? Nah, contoh misalnya karyawan dinas asuransi tersebut misalnya dapat vouchernya 3 juta per bulan. Nah, berarti yang 1 jutanya itu merupakan objek PPh, sedangkan yang 2 jutanya bukan. Nah, yang kedua adalah natura dan kenikmatan terkait dengan standar keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja, obat-obatan, vaksin dalam penanganan pandemik tanpa batasan nilai. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya seperti kemarin pandemi, diberikan oleh kantor misalnya menyediakan obat-obatan, ya, menyediakan hand sanitizer, memberikan vitamin, ya, memberikan vaksin, nah itu bukan objek pajak. Lalu yang ketiga adalah sarana, prasarana, dan fasilitas bagi pegawai beserta keluarga yang bekerja di daerah tertentu, ya. Sarana, prasarana, atau fasilitas bagi pegawai beserta keluarga yang bekerja di daerah tertentu. Nah, ini
Di daerah tertentu ini perlu penetapan dari Direktorat Jenderal Pajak ya. Jadi nggak boleh semena-mena kita menentukan itu daerah tertentu, ini daerah tertentu, nggak boleh. Daerah tertentu itu harus melalui penetapan dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, bagaimana supaya bisa ditetapkan? Wajib pajak harus mengajukan permohonan. Bagaimana cara mengajukan permohonannya? Anda silakan baca di PP-nya, PP nomor 66 tahun 2023. Nah, lalu yang keempat ada peralatan dan fasilitas kerja seperti laptop, komputer, ponsel, ya, ini ponsel salah ketik, ponsel, pulsa dan internet. Ya, jadi kalau misalnya kita kerja di kantor kan dapat laptop, ya itu bukan objek pajak. Ya, lalu komputer atau dikasih pulsa itu bukan objek pajak. Ya. Nah, yang kelima adalah fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dalam penanganan kecelakaan kerja akibat kecelakaan kerja, kedaruratan dan pengobatan lainnya. Ya, jadi kalau Anda misalnya kena kecelakaan kerja, diobati oleh kantor, dibawa ke rumah sakit, diberikan pengobatan, itu bukan objek PPh. Lalu yang keenam, fasilitas tempat tinggal komunal tanpa batasan. Komunal ini apa? Komunal ini satu tempat dipakai rame-rame. Jadi seperti mes. Jadi perusahaan punya mes dipakai untuk beberapa karyawan. Nah, itu kan secara bersama-sama, itu bicara komunal. Nah, kalau komunal itu berarti tidak ada batasan. Sedangkan non-komunal, nah non-komunal misalnya kepada satu karyawan dikoskan, diberikan kamar kos, atau disewakan apartemen, atau dikontrakan rumah, dipakai sendiri, nah itu non-komunal. Kalau tadi dipakai bersama-sama, ada 5 karyawan menempati satu rumah, itu kan namanya seperti mes, nah itu non-komunal. Bedanya apa? Kalau yang komunal dipakai sama-sama itu tidak ada batasan nilai. Sedangkan yang non-komunal kalau dipakai sendiri-sendiri, diberikan uang kos, disewa, bukan diberikan uang kos ya. Kalau diberikan uang itu bukan natura. Ya, bukan salah saya, bukan diberikan uang. Kalau uang itu udah pasti bukan natura, itu objek pajak. Diberikan kos, disewakan kos, dikontrakan rumah, ya, dikontrakan apartemen. Nah, itu yang non-komunal. Nah, kalau non-komunal ini ada batasannya. Batasannya adalah 2 juta per bulan, ya. Jadi kalau yang komunal yang dipakai sama-sama itu nggak ada batasan. Jadi satu apartemen dipakai untuk 6 orang, 7 orang, itu sama-sama 7 orang karyawan, itu tidak ada batasan. Tapi kalau misalnya satu apartemen disewakan hanya khusus untuk satu orang, maka dia ada batasannya maksimal 2 juta per bulan. Lalu yang ketujuh adalah fasilitas kendaraan, bukan objek pajak jika penerima bukan pemegang saham, dan penghasilan bruto dari pemberi kerja tidak lebih dari 100 juta per bulan. Jadi kalau Anda diberikan fasilitas kendaraan, dipinjemin mobil kantor, itu bukan objek pajak sepanjang Anda bukan pemegang saham. Satu. Kedua, sepanjang Anda pada saat Anda yang saat ini sedang bekerja di pemberi kerja itu gajinya tidak lebih dari 100 juta per bulan. Oke. Lalu yang ke-8, fasilitas iuran kepada dana pensiun yang ditanggung pemberi kerja bagi pegawai. Nah, itu bukan. Jelas ya, itu iuran dana pensiun itu bukan natura. Lalu 9, bingkisan hari raya keagamaan meliputi hari raya agama di Indonesia tanpa batasan nilai. Jadi kalau hari raya agama di Indonesia itu yang agama yang diakui di Indonesia. Dan itu yang maksudnya ini salah nih, kurang lengkap. Hari raya pokok, Idul Fitri, Idul Adha, Natal, lalu Waisak, Nyepi ya, terus ada Imlek. Nah, itu hari raya itu tidak ada nilai batasan dan diberikan kepada seluruh karyawan. Nah, di luar hari raya itu boleh bukan sebagai objek pajak, tapi ada batasan nilainya 3 juta per tahun, ya. Jadi syaratnya itu harus diberikan kepada seluruh karyawan. Dan untuk hari raya keagamaan yang utama seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal, terus Imlek, Waisak, Nyepi, itu tidak ada batasan nilai, diberikan kepada seluruh karyawan ya. Tapi kalau untuk hari raya lainnya itu juga boleh, bukan objek pajak sepanjang nilainya di bawah 3 juta per karyawan per tahun ya. Jadi kalau ini kan kurang lengkap, kalau mau lengkap silakan baca PP nomor 66 tahun 2023. Lalu yang ke-10 adalah fasilitas olahraga. Ya. Jadi fasilitas olahraga itu kalau kantor mengadakan badminton sama-sama,
tenis sama-sama, senam, berlari pagi sama-sama. Nah, itu fasilitas seperti itu bukan objek pajak. Sepanjang olahraganya bukan golf, pacuan kuda, powerboating, terbang layang, otomotif. Dan ada nilai maksimalnya 1,5 juta per tahun. Jadi fasilitas olahraga ini bukan objek pajak sepanjang nilainya kurang dari 1,5 juta per tahun per pegawai, ya. Tapi olahraganya juga selain golf, pacuan kuda, powerboating, terbang layang, otomotif. Kalau olahraganya golf, pacuan kuda, powerboating, terbang layang, otomotif, itu merupakan objek pajak. Nah, lalu fasilitas peribadatan antara lain yang berbentuk musola, masjid, kapel, atau pura yang diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan itu juga bukan objek pajak. Ya. Nah, jenis natura di atas memang tidak dihitung sebagai objek pajak, tapi ini yang harus diperhatikan. Perlu diketahui sebagaimana biasa berarti bahwa bagi si pemberi juga tidak boleh dijadikan pengurang dalam menghitung pajak penghasilan, ya. Jadi jenis natura tersebut ya dianggap seperti natura yang sebelum adanya undang-undang ini, sebelum adanya peraturan ini. Jadi natura tersebut bukan objek pajak tapi juga bukan atau tidak boleh dijadikan sebagai pengurang. Nah, sebagai penutup, kita udah bicara panjang tadi dari atas sampai bawah mengenai natura dan kenikmatan. Sebenarnya apa sih perbedaan natura dan kenikmatan? Natura dan kenikmatan kalau saya lihat bahasa simpelnya adalah pemberian yang bukan uang, ya. Jadi pemberian dari pemberi kerja kepada karyawannya tapi dalam bentuk bukan cash, bukan uang. Jadi itu kuncinya, natura dan kenikmatan. Nah, kalau natura itu ada perpindahan, ada transfer kepemilikan. Jadi kalau seseorang diberikan mobil dari karyawan dan mobil itu akan jadi milik dia, atau diberikan laptop untuk bekerja dan laptop itu akan menjadi milik dia, ada transfer kepemilikan. Jadi dari si pemberi kerja memberikan laptop kepada si penerima, si pekerja, dan itu ada transfer kepemilikan. Laptop itu akan jadi miliknya si karyawan. Nah, itu kan transfer kepemilikan. Nah, itu berarti natura. Ya, makan itu kalau diberikan nasi, si pemberi kerja memberi nasi kepada karyawan, nah itu berarti ada transfer kepemilikan. Nasi itu dari milik perusahaan berubah menjadi milik si pegawai lalu dimakan. Nah, transfer kepemilikan berarti itu natura. Bedanya dengan kenikmatan adalah fasilitas yang diberikan dan tidak ada transfer kepemilikan. Jadi kalau kenikmatan itu misalnya Anda diberikan mobil dinas, tapi mobil dinas itu hanya boleh dipakai. Nanti setelah Anda tidak kerja, mobil dinas itu harus dikembalikan. Nah, itu kan berarti fasilitas. Ada suatu kenikmatan yang dinikmati di situ, tapi tidak ada transfer kepemilikan. Jadi itulah perbedaan natura dan kenikmatan. Ya, itulah pembahasan kita, pembahasan singkat mengenai natura dan kenikmatan yang aturannya baru keluar di PMK nomor 66 tahun 2023. Kalau teman-teman misalnya ada yang kurang jelas atau mungkin saja saya salah, saya mohon maaf. Karena memang pada dasarnya saya juga bukan konsultan pajak. Kita hanya sama-sama belajar mengenai peraturan perpajakan. Jadi tujuan saya membuat video ini juga memang saya untuk merefresh dan belajar dan menghafal dari aturan-aturan baru. Jadi kalau memang masih ada yang salah atau yang perlu dikoreksi, silahkan komen di kolom komentar. Itu aja. Kalau Anda pengen tahu lebih jelas mengenai aturan ini, silahkan dibuka di PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 66 tahun 2023 mengenai natura dan kenikmatan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.